Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? You know, and you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannon Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam para Ocean Leaders. Terima kasih yang sudah bergabung pada SOA Indonesia webinar kali ini. Acara ini dapat terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan dari Sustainable Ocean Alliance atau SOA yang berkantor pusat di San Francisco, Diverse Clean Action sebagai chapter SOA Indonesia, alumni Our Ocean Youth Leadership Summit, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Angle, Ocean Smile, dan Back IND. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada webinar kita kali ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim dan karbon biru. Sebelumnya, apa teman-teman sudah tahu apa itu perubahan iklim dan apa itu karbon biru, serta apa itu ekosistem karbon biru? Tentunya pasti ada teman-teman yang sudah menjalankan bidang ini. Tapi untuk teman-teman yang masih belum paham dan belum tahu, di sini kita akan belajar sama-sama ya.
Oke. Dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman, bersama kita kali ini telah hadir narasumber Dr. Yaya Ihya Ulumuddin MSI atau biasa disapa Kang Yaya, seorang peneliti muda dari Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya sapa Kang Yaya dulu ya. Selamat malam Kang Yaya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Kevina sebagai moderator akan didampingi oleh rekan saya Yudi yang akan memandu sesi tanya jawab nanti. Malam Yudi. Halo, selamat malam. Oke. Oh ya, untuk semua peserta, saya ingin mengajak lagi untuk kita saling berkenalan dengan cara merename username teman-teman dengan format nama, strip, kota asal. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja persilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Silakan Kang Yaya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sebut teman-teman saja ya. Teman-teman webinar yang diselenggarakan atas kerjasama SOA dan apa tadi namanya? Saya lupa, mohon maaf. Nah, malam ini saya diminta oleh rekan saya, Mbak Era, dan teman-temannya untuk menyampaikan satu topik yang berjudul perubahan iklim dan ekosistem karbon biru. Nah, sebetulnya materi, hampir 80% materi yang akan disampaikan ini sudah pernah saya sampaikan di acara webinar webinar juga. Waktu itu diselenggarakan oleh Blue Forest Foundation dari yang berkedudukan di Makassar. Nah, topik ini familiar kita dengar sehari-hari, tapi bagi kita merupakan topik yang abstrak, yang kadangkala sulit dimengerti, atau bahkan banyak istilah-istilah yang baru yang muncul berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti baru-baru saja rekan-rekan mendengar blue carbon lah, carbon sequestration, carbon stock, dan seterusnya. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa dengan atau sudah lama bergelut dengan topik ini, istilah-istilah itu tidak asing dan mudah dimengerti saja gitu. Nah, cuma kalau bagi orang yang terbiasa itu sedikit harus lebih mencoba memahaminya, karena ini hal yang abstrak gitu. Dan juga permasalahan yang mengglobal, bukan permasalahan yang lokal. Tapi pemahaman dasar itu yang perlu kita mulai coba pahami sedikit demi sedikit dengan saya coba akan buatkan beberapa ilustrasi dari presentasi kali ini, webinar kali ini. Mudah-mudahan itu bisa membantu sedikit memahami terkait perubahan iklim dan ekosistem karbon biru. Sehingga ke depan, bagi teman-teman yang bergelut dengan laut, dengan pesisir, dengan lingkungan, mungkin dari pengetahuan ini bisa melakukan sesuatu. Atau istilah yang sering kita dengar, kita berpikir global, tapi bertindak dari level lokal, seperti itu. Oke, tapi sebelum saya berlanjut ke presentasi yang lebih mendetail, saya ingin pertama-tama saya ingin menyampaikan ini dulu. Saya punya kuis. Nah, saya punya kuis, ada 3 pertanyaan mendasar yang mudah-mudahan ini bisa men-trigger, mengingatkan kembali apa itu karbon. Ini hal yang mendasar tapi perlu kita ketahui bersama karena sangat terkait erat dengan konsep perubahan iklim. Oke, saya persilahkan kepada moderator untuk memilih siapa dari antara peserta yang
mau menjawab ketiga pertanyaan itu. Yang pertama, apa itu karbon? Apa warna dari karbon? Bagaimana cara apakah saya sudah men-share? Men-share screen-nya? Belum ya? Halo? Belum, Kak. Boleh di-share. Oke, sorry. sorry. Sebentar, saya pikir udah di-share. Sebentar. Saya suka terlupa, rasanya bukan online. Oke. Sudah bisa dilihat? Oke. Bagaimana? Sudah bisa dilihat? Belum, Kak. Halo? Mohon maaf. Bisa diulang? Oh, diulang dari depan? Dari sini? Sebentar. Nah, ini udah. Oke. Udah jelas ya? Ya. Oke. Tadi introduction-nya saya pikir sudah cukup. Nah, di awal saya mungkin akan menawarkan kepada peserta. Oh, sorry. Yang share screen dari moderator atau dari saya? Halo? Kak, mohon maaf. Rencananya share screen sendiri ya, Kak? Oh iya, rencananya share boleh. screen sendiri. Kak Irham boleh dimatiin share screen-nya biar Kak bisa langsung share. Boleh, Kak? Dicoba lagi, Kak. Karena biar mudah navigasinya. Terus ada satu tambahan slide sih sebetulnya. Sorry. Saya share screen ya. Silakan, Kak. Oke. Nah, yang ini udah kelihatan? Mantap. Udah jelas? Siap, kelihatan, Kak. Oke, baik. Saya kayaknya tidak perlu menyampaikan introduction lagi. Saya pikir sudah cukup. Saya akan loncat ke slide yang nomor 2. Nah, di awal saya akan mencoba menawarkan 3 pertanyaan mendasar yang terkait dengan topik kita malam ini. Nah, saya persilahkan moderator untuk menunjuk siapa kira-kira peserta yang bisa atau mau menjawab 3 pertanyaan ini. Saya persilahkan Pak moderator, Mbak Kevina dan Mas Yudi. Ya, silakan Mas, Mbak Kevina. Mungkin bisa lewat chat room yang mau menjawab, teman-teman. Ya. Iya, karena kameranya pada dimatikan ya pesertanya. Bisa lewat chat room, teman-teman yang mau menjawab kuis dari Kang Yaya. Kalau tidak ada, saya tanya moderator kalau begitu. Jangan. Atau saya boleh tunjuk pesertanya nih, Pak. Karena mungkin ada boleh. yang paham. Boleh. Silakan. Oke, ini ada Andi Almah. Iya. Mungkin menjawabnya bisa lewat suara ya. Ini dia menjawab. Ya, boleh. Biar lebih interaktif. Nah. Saya biar merasa ada teman. Kalau mau webinar ya sendiri biasanya. Iya. Ini ada Andi Almah ya yang pertama nih mungkin mau menjawab. Oh banyak nih Kang ya yang mau jawab. Udah kedengaran kan? Halo ya. Mbak Andi. Ya dari Sulawesi Barat. Setahu saya zat karbon itu biasa disebut juga zat arang. Dalam unsur kimia dia simbolnya C. Biasanya diperoleh dari hasil pembakaran, warnanya hitam. Oke. Oh. Cukup lengkap. Ya, teman-teman. Ya. Oke, sangat lengkap. Terima kasih, Kang.
Iya, terima kasih Bu Andi. Ada yang lain mau menambahkan barangkali? Oh, itu ada Riza. Riza dari Surabaya, raise hand. Kan? Ya, silakan Riza. Ya, saya coba menjawab mungkin definisi karbon yang saya ketahui di sini adalah apa ya? Karbon itu kumpulan dari banyak-banyak unsur lainnya gitu ya, atau senyawa lainnya yang ada gitu. Kemudian bisa kita bilang juga bisa dengan kata lain berarti karbon ini mungkin sepemahaman saya adalah apa senyawa organik gitu ya yang terdiri dari unsur-unsur bahan organik lainnya kayak gitu. Mungkin juga sama dengan kata mbaknya, mungkin identik dengan warna hitam dan mungkin juga apa simbolnya C, karbon C gitu. Begitu kan kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Riza. Nanti kita diskusi lebih detail tentang karbon. Kalau ada lagi boleh saya persilahkan. Satu peserta lagi. Silahkan menjawab. Siapa? Ada nggak? Ada 2 partisipan raise hand tuh. Siapa? Oh, Genta. Silakan. Genta. Terima kasih Pak. Kalau menurut kami ya, saya kebetulan selalu bergelut di wilayah pesisir. Pengetahuan kami bahwa karbon itu adalah merupakan satu senyawa oksigen yang dihasilkan oleh tanaman seperti tanaman mangrove ataupun bakau khususnya di sini, karena saya memberikan arti yang sempit bahwa karbon yang berasal dari pohon bakau gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya mau dijawab sekalian Pak. Warna karbon, bagaimana cara mudah mendapatkan karbon dari alam? Kalau karbon dari alam itu kami belum pernah merasakannya gimana. Pernah. Oke. Yang jelas begini, bahwa kalaulah terhirup udara yang sangat bagus di wilayah pesisir, khususnya di wilayah mangrove itu, maka karbon itu telah menyebarkan udara yang kita butuhkan kepada ataupun makhluk lain. Itulah untuk sementara waktu. Baik. Terima kasih Pak Genta atas jawabannya. Mari kita sama-sama. Ya, Kang Yaya, aku boleh minta tolong slide-nya di full screen? Oh, full screen. Oke. Baik. Itu kalau full screen nggak bisa lihat. Oh, bisa. Sorry. Oke. Kita lanjut ya. Nanti di tengah-tengah saya punya kuis lagi. Ada 2 pertanyaan lagi. Siap-siap. Baik. Nah, jadi kalau berbicara tentang karbon, kita harus balik lagi ke pelajaran kimia. Ingat, apa ini? Ini adalah tabel periodik kimia yang dibuat fancy, dibuat bagus. Yang kalau dulu zaman saya belum ada tabel periodik yang seindah begini, sehingga kesannya menakutkan gitu. Nah, jadi karbon itu adalah unsur. Di sini bisa dilihat unsur dengan simbol C. Nah, dia unsur nomor 6 setelah boron, B. Dan dia bukan logam, non logam, ya. Dia punya berat molekul sekitar 12, sekian. Ya. Oke, nah itu utamanya. Karbon itu unsur. Ingat, unsur. Berbeda dengan oksigen. Berbeda dengan nitrogen. Nah, itu beda-beda ya. Tadi sempat disebutkan bahwa karbon adalah oksigen, bukan seperti itu. Tapi karbon adalah karbon. Oke, itu perlu diingat. Dan karbon adalah unsur dengan kode atau simbol C, karbon. Oke. Itu perlu ditegaskan bahwa karbon unsur dengan simbol C, atau istilahnya tadi Ibu Andi cat arang gitu ya. Itu seperti itu kalau di Indonesia. Oke. Nah,
Apa itu karbon? Tadi sudah dijelaskan. Warna karbon. Warna karbon, kalau karbon dalam bentuk unsur itu bisa dua bentuknya, warnanya. Satu hitam, kalau dia dalam bentuk arang. Yang kedua, bisa bening, kalau dalam bentuk intan. Nah, intan itu adalah karbon. Dia susunannya adalah unsurnya adalah karbon, murni, tidak ada campuran yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan karbon dengan mudah? Ya, banyak di mana-mana di sekitar kita. Kita bakar saja kayu, kita dapat karbon. Ke tukang sate kita dapat karbon. Nah, itu karbon, arang. Nah, seperti itu. Oke, clear ya? Kita lanjut. Nah, jadi ini kurang lebih nanti yang akan kita diskusikan selama 40 menit ke depan. Atau saya coba 20 menit, mudah-mudahan sampai. Ini hal-hal yang akan kita diskusikan sesuai dengan request dari rekan saya, Mbak Era. Nah, untuk menyampaikannya di webinar malam ini. Terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim mau nggak mau saya harus berbicara gas rumah kaca, siklus karbon, tentang karbon biru itu sendiri. Kenapa ini penting, kenapa apa yang dimaksud dengan carbon stock atau stok karbon, carbon sequestration, atau penyerapan karbon, kemudian bagaimana kaitannya dengan konservasi, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan seterusnya. Itu yang akan kita bicarakan malam ini, insya Allah. Oke. Untuk memahami perubahan iklim, pertama kita harus memahami dulu bagaimana sistem rumah kaca itu menyimpan panas. Nah, rumah kaca ini kan dibuat umumnya di negara-negara temperata yang beriklim dingin karena dia membutuhkan cahaya matahari lebih banyak untuk pertaniannya, terutama di musim dingin. Nah, sehingga dia membuat rumah-rumah kaca, rumah-rumah yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca atau materi yang transparan seperti ini, sehingga matahari yang sedikit di musim dingin itu bisa masuk ke dalam rumah kaca, kemudian di dalam rumah, setelah masuk ke rumah kaca, ketika dipantulkan kembali keluar, tidak semua energi matahari, energi radiasi matahari, energi radiasi panas matahari itu keluar kembali ke atmosfer. Tapi ada yang terperangkap di dalam rumah kaca. Nah, itu konsep rumah kaca seperti itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan gas rumah kaca? Apa kaitannya dengan efek rumah kaca? Kita lihat slide berikutnya. Nah, seperti ini. Secara alami, kita lihat gambar sebelah kiri. Secara alami, di atmosfer kita, di udara kita, itu ada lapisan udara yang terdiri dari karbon dioksida, nitrous oxide, metan, dan seterusnya. Yang ini berfungsi seperti lapisan kaca yang ada di rumah kaca. Fungsinya sama, makanya disebut sebagai greenhouse gases atau gas rumah kaca. Karena fungsinya sama. Fungsinya dia bisa melewatkan radiasi panas matahari, tapi dia menahan radiasi tersebut di bawah lapisan atmosfer. Nah, dan melepaskan sebagian panas. Nah, kalau pada saat kondisi normal, alami, panas ini diperlukan oleh bumi. Ya, kita memerlukan panas. Selain dari dingin, kita perlu panas karena panas itu adalah sumber energi. Tapi kalau terlalu panas, nah kondisinya seperti yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini, ketika lapisan gas rumah kaca semakin menebal karena bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer, bertambahnya CO2, bertambahnya CH4, bertambahnya nitrogen di atmosfer, ini menyebabkan energi matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi tertahan.
hanya sedikit yang terlepas kembali ke atmosfer. Nah, ini yang kemudian menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas. Nah, akibatnya efeknya kemana-mana. Salah satunya yang sering kita dengar, es di kutub utara meleleh. Kalau sudah meleleh, volume air di lautan di dunia meningkat. Akibatnya kemungkinan menyebabkan peningkatan muka air laut. Seperti itu. Atau berubahnya pola iklim. Yang sekarang saya rasakan di Jakarta biasanya bulan sekarang ini bulan apa? Bulan Juni sudah tidak ada hujan. Biasanya bulan April sudah mulai sedikit hujannya. Tapi kemarin bulan Mei masih banyak hujan di Jakarta. Itu salah satu efek dari pemanasan global sebagai akibat dari menebalnya lapisan gas rumah kaca di bumi kita. Oke, kita harus berpikir yang lebih global. Ini berpikir global dulu. Nanti bagaimana kita harus berbuat untuk hal yang global ini di level lokal di Indonesia atau di lingkungan masing-masing. Oke. Nah, tadi kenapa karbon dioksida CO2 yang di atmosfer itu bisa lepas ke udara, itu sebetulnya karena ada ketidakseimbangan siklus karbon. Jadi secara seimbang sebetulnya karbon itu berputar di dalam bumi, dari atmosfer, masuk ke tumbuhan, masuk ke tanah, nanti kembali lagi ke atmosfer. Atau ada sebagian yang turun masuk ke dalam tanah yang lebih dalam proses jutaan tahun membentuk misalkan ini batu bara. Atau di lautan juga sama. Ada perputaran, ada perubahan dari satu karbon ke karbon yang lain, masuk ke dalam tubuh fitoplankton, kemudian mengendap di lautan, kemudian akhirnya dalam kurun jutaan tahun membentuk minyak bumi atau gas bumi. Dan ini depositnya sekitar 20.000 misalkan, ini sebagai ilustrasi saja ya, 20.000. Nah, perekonomian atau kehidupan modern itu disokong oleh adanya penggunaan minyak bumi dan batu bara. Coba bayangkan yang 20.000 ini kita ambil terus-terusan dan kita gunakan dan kita bakar sehingga yang tadinya berada di dalam perut bumi lepas, karbon yang ada di dalam perut bumi ini lepas ke atmosfer sehingga menyebabkan yang tadi. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi. Bagaimana kehidupan modern ini sangat tergantung pada pembakaran karbon yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Misalkan ini, kita pakai mobil menggunakan karbon dari minyak bumi. Jalan-jalan pakai pesawat, kemudian pakai bis, pakai apapun, plastik, olinya, apalagi lilin, semua dari minyak bumi. Seperti itu. Sampai jalan pun, kemudian rumah kita, pakaian kita, juga berasal dari karbon yang berasal dari minyak bumi. Kayu adalah karbon. Sumber karbon juga. Nah, kayu pun kalau dibakar kembali ke atmosfer. Seperti itu. Dan diri kita sendiri terdiri dari karbon sekitar 65%. Seperti itu. Nah, jadi yang kita bicarakan dalam konteks perubahan iklim, kalau bicara karbon itu, bukan berarti karbon yang 1C ini. Nah, balik apa enggak? Ya, 1C ya, bukan. Tapi karbon dalam bentuk senyawa. Dia bisa bentuknya CO2, bisa bentuknya CH4, atau bisa bentuknya rantai panjang minyak bumi, atau bentuknya seperti ini siklik di dalam kayu, atau bentuknya siklik di dalam batu bara. Nah,
semua bahan-bahan ini adalah penyokong kehidupan modern kita. Sehingga ketika kita menggunakan semua karbon yang ada di sekitar kita ini, khususnya minyak bumi dan batu bara dan kayu juga, itu yang menyebabkan karbon yang tadinya dalam bentuk padatan berubah menjadi CO2. Dilepas dan menyebabkan peningkatan lapisan gas rumah kaca. Ini CO2-nya lepas dari tadinya di dalam perut bumi, bentuknya rantai karbon panjang tadi, dalam bentuk selulosa atau bensin atau apapun minyak bumi dan batu bara, ini lepas semuanya ke atmosfer. Seperti itu. Oke. Kemudian menyebabkan efek rumah kaca dan seterusnya yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan sampai situ bisa difahami. Baik, sekarang masuk ke blue carbon yang sekarang banyak dibicarakan orang. Nah, tadi berbeda dengan definisi karbon yang tadi. Karbon yang tadi itu yang kita bicarakan itu dari aspek kimia. Ya, kita bicara karbon dari mulai C, zat arang sebagai unsurnya. Kemudian berbicara karbon sebagai senyawa, karbon dioksida, selulosa, dalam kayu atau minyak bumi, itu karbon-karbon yang sudah menjadi senyawa yang sangat panjang. Nah, ada lagi klasifikasi atau istilah-istilah terkait dengan karbon yang tidak secara langsung berkaitan dengan konsep-konsep kimia. Oke. Seperti misalkan brown carbon, ini nama lain dari gas rumah kaca. Bisa CO2, bisa CH4, itu namanya brown carbon. Atau black carbon, kalau black carbon ini debu. Hasil pembakaran itu kan berwarna hitam. Debunya yang ada di udara. Itu yang setelah kita membakar kayu, biasanya ada debu-debu yang berterbangan. Nah, itu black carbon. Kemudian ada lagi istilah green carbon. Green carbon itu sebetulnya mengacu pada kayu. Jadi karbon yang sudah jadi kayu, gitu ya, atau karbon yang sudah menjadi pohon. Kemudian blue carbon sebetulnya sama dengan green carbon. Jadi karbon yang sudah menjadi pohon atau menjadi tumbuhan. Tapi khusus yang ada di laut. Yang ada di laut tumbuhan apa? Ada mangrove, ada seagrass atau lamun, ada satu lagi di negara-negara temperata itu salt marsh atau rawa asin. Oke. Nah, klasifikasi yang tadi pun itu sebetulnya mengacu pada skema-skema penurunan konsentrasi karbon yang ada di atmosfer. Jadi skema dari Badan Dunia, bagaimana cara menurunkan karbon yang udah ada di udara. Karena kan kita tahu itu jadi masalah gitu kan kalau udah kebanyakan di udara. Oke. Nah, salah satunya yang pertama-tama dikembangkan adalah namanya teknologi bersih atau clean development mechanism. Ada juga joint implementation. Caranya bagaimana? Dengan mengembangkan teknologi-teknologi yang bersih. Artinya yang bersih itu yang tidak mengeluarkan asap banyak, yang tidak menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Nah, itu salah satunya skema yang termasuk ke dalam CDM, Clean Development Mechanism atau Joint Implementation. Nah, itu. Nah, kemudian ada usulan lagi. Kalau misalkan hutan itu bisa kita jaga, berarti kan kita bisa menjaga karbon itu lepas ke udara, ke atmosfer. Nah, sehingga ada skema namanya REDD. Nah, kemudian dikatakan ini green carbon. REDD itu adalah singkatan dari Reduce Emission from Deforestation and Degradation. Mungkin sudah biasa dengar, tapi itu namanya bentuk atau program atau skema dalam mengurangi karbon dioksida di udara. Nah, kemudian berkembang lagi, ada namanya skema blue carbon atau blue carbon scheme. Nah,
khusus untuk mangrove, seagrass, dan salt marsh. Nah, ini yang sekarang banyak didiskusikan, terutama para pecinta lingkungan. Oke, itu kenapa muncul kata blue carbon. Oke, mudah-mudahan sampai situ bisa difahami. Nah, saya kembalikan ke moderator karena saya punya kuis 2 soal saja. Ya, untuk mengecek sejauh mana pemahaman rekan-rekan peserta webinar. Saya persilakan Mbak Kevina atau Mas siapa tadi? Maaf Mungkin lupa. yang mau jawab bisa langsung lewat chat room aja. Ya. Atau yang kameranya dinyalain, langsung raise hand untuk menjawab. Ada? Ini ada Saudari Sumini. Ya, silakan. Ya, bisa langsung dijawab langsung aja supaya lebih interaktif. Langsung aja boleh ya. Iya. Biar lebih interaktif. Jadi, silakan Mbak Sumini. Iya, Pak. Halo. Halo, suaranya kurang jelas. Halo. Ya, bisa Ya. lebih jelas, Mbak? Ya, silakan, Mbak. Ya. Nomor 1, apakah bentuk senyawa karbon antara black, brown, green, dan blue carbon sama? Jawabannya sama, Pak. Sama? Ya. Oke. Yang kedua, contoh-contoh senyawa karbon, yaitu karbon yang dalam bentuk CH2, biasa ingat. Yang sudah bukan hanya unsur C, tapi yang sudah berkaitan dengan unsur lain. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Sumini jawabannya. Oh ya, ada siapa tadi? Audia Paradisa. Silahkan Mas atau Mbak nih. Mas Yudi, kira-kira. Audia. Kayaknya Audia Mbak. Paradisa. Mbak, oke. Mbak Audia, silahkan. Jadi untuk perkenalan. Ya, silakan. Ya. Kenalin, nama Audia Paradisa dari Sumatera Selatan. Jadi pertanyaan yang pertama, bentuk senyawa karbon itu black, brown, green, sama blue itu beda-beda. Dan contohnya tuh contoh yang untuk karbon yang black carbon itu contohnya tuh dari hasil pembakaran, dari pembakaran sampah atau juga pembakaran minyak atau lainnya, atau bisa juga bentuknya debu. Terus kalau brown carbon itu disebut juga gas rumah kaca yang tadi CO2 dan CH4 metana. Dan untuk green carbon itu udah berbentuk pepohonan, berbentuk kayu dan pepohonan. Kalau blue carbon itu tuh dalam bentuk tumbuhan yang ada di laut, contohnya itu mangrove dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah, satu pertanyaan saya katakan betul, 100%. Jadi informasi yang tadi saya coba sampaikan sampai. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Sumini. Jadi kalau ditanya apakah bentuk senyawa karbon antara black, brown itu sama atau tidak? Berbeda. Ya, karbonnya sudah berubah-ubah dari tadinya C doang, sudah ikatan jadi apa, tuh beda-beda ya, seperti itu. Mbak Udia mau jawab nomor 2 sekalian? Oh, tadi sudah ya? Sorry. Tadi sudah, sorry. Ya. Sebutkan contoh senyawa karbon. Oh, sorry, sudah. Saya pikir belum. Oke. Saya lanjut kalau gitu. Jadi, ini jawabannya.
Ya, baik. Terus kenapa blue carbon ini sekarang jadi pembicaraan, jadi terkenal? Terus apa pentingnya? Nah, jadi pertama, kalau dilihat dari mangrove misalkan, mangrove itu berada di muara. Misalkan yang di muara ya, kita bayangkan mangrove ada di muara. Mungkin teman-teman udah biasa ke mangrove, bisa membayangkannya. Mangrove di muara, di situ ada sungai, kemudian lumpurnya banyak, kemudian pasang surutnya sering terjadi, sehingga tanahnya selalu basah, gitu ya. Kondisinya seperti itu. Nah, dari sungai, karbon yang dari hutan-hutan itu di hulu sungai, di hulunya itu masuk ke sungai, kemudian turun terus mengikuti aliran sungai, masuk ke muara, masuk ke lingkungan mangrove. Dengan akar-akarnya yang sedemikian rupa cantiknya itu, dengan sangat kompleks seperti itu, dia karbon-karbon itu terperangkap, menumpuk di lumpurnya. Kemudian dari laut, misalkan ada bangkai apa, ada seagrass misalkan yang sudah rontok, atau dari rumput laut yang rontok, kemudian masuk ke dalam lingkungan mangrove, terendapkan di situ. Kemudian tersimpan di dalam lumpurnya atau tanahnya. Dari mangrove-nya sendiri tumbuh, kemudian menyimpan karbon juga. Jadi karbon yang dari udara ditangkap, ya, ditangkap oleh daunnya, sederhananya gitu, ditangkap oleh daunnya, kemudian di daun itu ada mesin yang si mesin itu mengubah dari CO2, karbon dioksida, menjadi kayu, menjadi daun, menjadi akar, gitu. Sehingga mangrove itu tumbuh. Oke? Sehingga karbon menumpuk. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan kan? Jadi mangrove itu bisa mengumpulkan karbon dari manapun, dari darat, dari laut, dari udara, disimpan. Sementara yang dilepaskan lagi karena ada proses perusakan oleh bakteri di dalam tanah itu sangat lambat karena si tanahnya terendam terus, gitu ya. Karena terendam terus, jadi nggak lepas lagi ke udara. Nah itu dari konsep dasarnya seperti itu. Kenapa penting? Nah kemudian kalau dibandingkan dengan hutan yang di darat, lah di hutan darat juga sama kan seperti itu, menyimpan karbon karena ada mesin penangkap karbon di daun dan mengubahnya ke kayu. Nah, kita lihat perbandingannya. Kalau mangrove itu bisa menyimpan karbon jauh lebih banyak dibandingkan hutan yang ada di darat. Misalkan hutan di temperata, di tropis. Mangrove bisa sebanyak ini, 1025 megagram atau ton per hektar. Sementara hutan-hutan yang lain cuma sekitar 300 ton per hektar, seperti itu. Dan tadi saya sebutkan juga banyak disimpan di tanah, ya. Kalau di hutan darat banyak disimpannya di kayu, di pohon. Karena tanahnya tidak terendam, ya, lepas. Oke. Mudah-mudahan itu sampai. Jadi dua fungsi hutan mangrove sebagai penyimpan karbon seperti itu. Satu prosesnya tadi, kemudian dua kalau dibandingkan sangat signifikan bedanya. 1000 dibanding 300. Oke. Lanjut. Nah, dari fakta atau dari alasan tadi, kemudian para ilmuwan di dunia mencoba memasukkan konsep namanya blue carbon sebagai pengembangan konsep reducing emission from deforestation and forest degradation.
Yang tadinya konsep yang REDD ini hanya untuk atau fokus di pencegahan kerusakan hutan, kemudian dikembangkan, diduplikasi, dikembangkan ke hutan yang ada di laut atau vegetasi yang ada di laut atau tumbuhan yang ada di laut, yaitu mangrove, seagrass atau padang lamun, dan salt marsh atau rawa asin. Nah, tahun 2005 mulai diusulkan. Kemudian tahun 2009 keluarlah satu buku dari IPCC. Ini adalah badan dunia, isinya adalah para ilmuwan-ilmuwan. Kemudian berlanjut terus sampai terakhir 2015 dan akhirnya bisa memasukkan sektor kelautan ini sebagai bagian dari skema untuk penurunan gas rumah kaca. Seperti itu. Itu dari konsep dari aspek manajemennya. Oke, jadi itu kenapa pentingnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep yang lebih teknik, ya. Saya cerita tentang carbon stock atau stok karbon yang seringkali dengar mungkin ya. Stok karbon itu apa sih? Stok karbon, bagaimana mengukurnya? Mungkin teman-teman mahasiswa terutama ya. Stok karbon. Nah, stok karbon itu kalau saya sederhanakan, definisinya adalah jumlah atau volume karbon yang terukur di satu ekosistem, baik itu mangrove atau seagrass, pada area tertentu. Sehingga satuannya ton per hektar, gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau coba perhatikan yang ini sebelah kiri saya ya, nggak tahu mungkin di sana sebelah kanan. Sebelah kiri saya ini ada ilustrasi pohon mangrove. Saya buat kotak. Nah, buat kotak warna biru. Nah, kalau misalkan saya datang melakukan survei di tahun 2019, saya ukur mangrove karbon yang ada di hutan mangrove ini, baik itu karbon yang ada di pohonnya maupun di tanahnya. Saya ukur, oh karbonnya ada sekian ton dalam 1 hektar. Nah, itu namanya carbon stock. Itu juga kalau saya ngukurnya di seagrass, seperti ini, sebelah kanan, di padang lamun. Oh, karbonnya ada sekian ton per hektar, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan carbon stock. Sama dengan kalau misalkan kita ke Tanah Abang, mau ngukur atau mau menghitung stok barang, stok baju deh, atau stok kaos deh yang biar spesifik. Stok kaos di Tanah Abang tahun 2000, jangan tahun kalau stok kaos. Stok kaos di Tanah Abang bulan Januari ada berapa pieces misalkan. Nah, itu stok baju di Tanah Abang, sekian pieces, sekian juta pieces misalkan. Nanti di bulan berikutnya, bulan Februari, ada dari 1 juta pieces misalkan berubah jadi berkurang karena pembelian banyak, jadi 500 pieces misalkan, 500.000 pieces. Nah, itu stok. Kita bicara stok. Jadi kalau misalnya karbon stok, ya berapa jumlah karbon yang ada di suatu ekosistem? Ya, berapa? Satuannya ton per hektar. Bagaimana pengukurannya? Nah, itu lain hal. Itu perlu diskusi yang lain. Saya coba hal-hal yang mudah dulu. Kalau penghitungannya ini harus sedikit lebih banyak waktunya. Ini udah jam 9:04. Oke, saya ngebut dikit. Nah, kalau misalkan saya ngukur balik lagi ke lokasi yang sama di tahun berikutnya 2020 misalkan, ternyata mangrove-nya ada yang nebang. Nah, berarti kan ada karbon yang hilang. Stok karbonnya berkurang. Gitu.
Oke? Seperti itu ilustrasinya. Terus apalagi? Carbon sequestration atau penyerapan karbon. Baik di mangrove atau seagrass sama konsepnya sebetulnya ya. Carbon sequestration adalah jumlah atau volume karbon yang diserap dan terkumpul di ekosistem mangrove. Jadi sudah diserap melalui proses fotosintesis atau saya tadi katakan oleh mesin yang luar biasa yang ada di mesin canggih yang ada di daun yang bisa mengubah CO2 yang ada di udara ini menjadi daun, menjadi kayu. Kemudian sudah jadi daun, jadi kayu, nanti dimasukkan lagi atau pindah lagi ke tanah. Nah, sehingga tersimpan di dalam tanah. Nah, ini dinamakan carbon sequestration. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi. Nah, kalau misalkan kita mundur ngitungnya dari 2019, tadinya nggak ada mangrove, ada mangrove. Nah, ini namanya ada karbon, terjadi carbon sequestration. Ada penambahan karbon. Kalau sebaliknya, ada pengurangan karbon. Oke? Oke. Nah, sehingga konsep blue carbon itu menjadi pendorong bagi penggiat lingkungan, bisa menunjukkan betapa pentingnya ekosistem mangrove, betapa pentingnya ekosistem padang lamun bagi kehidupan kita, khususnya karena dia bisa menyimpan karbon yang sangat banyak, ya 1.100. Tapi selain itu juga mangrove misalkan dia menyokong kehidupan ikan, dia juga bernilai bernilai untuk wisata, dia juga berfungsi untuk mencegah mencegah bencana karena badai. Begitupun padang lamun sama. Fungsinya sama karena ini biasanya bersandingan dan itu saling menguatkan. Dan itu kalau misalkan dilihat dari sisi ekonomi, terutama sisi ekonomi masyarakat lokal, kedua ekosistem ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan mereka. Nah, dengan adanya diangkatnya blue carbon sebagai jargon, sebagai kata untuk kampanye pentingnya mangrove, ini menjadi penting. Mangrove ini menjadi penting, dan ini yang kemudian kita namakan mangrove dan seagrass adalah ekosistem karbon biru, gitu, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa tersampaikan, bisa dimengerti, walaupun dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Kevina, Mas Yudi, barangkali ada sesi berikutnya untuk tanya-jawab. Persilahkan. Oke. Iya, terima kasih banyak Kang Yaya atas penjelasannya. Jadi presentasi tadi sangat menarik dan semoga menambah wawasan teman-teman semua ya. Oke, karena di chat room ini udah lumayan banyak yang bertanya, jadi selanjutnya kita akan ada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Yudi. Mungkin bisa langsung saja, Yudi. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Kevina. Saya izin untuk membantu jalannya sesi tanya-jawab. Jadi, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa teman-teman kita, banyak sekali nih. Kita akan coba pilih 2 pertanyaan dulu dari kolom chat, lalu nanti satu-satu akan saya tanyakan kepada Kang Yaya untuk dijawab langsung ya. Pertanyaan pertama itu dari... Tunggu sebentar. Kita lihat. Tunggu sebentar ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang simpel dulu. Dari Denny Harmoko. Jadi di sini ditanyakan kenapa dinamakan blue carbon? Oke. Kenapa dinamakan blue carbon? Ya, baik. Jadi blue itu kan identik dengan laut ya. Blue itu identik dengan laut. Sehingga
sehingga skema atau peneliti itu ketika menamakan skema bagaimana menurunkan karbon dari sektor laut, dia menemukan blue itu identik dengan laut, kita sandingkan dengan kata karbon, sehingga dia peneliti atau para pembuat kebijakan di level di IPCC itu menemukan terminologi itu. Blue carbon untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya green carbon karena green itu identik dengan hutan. Ya, hijau. Nah, seperti itu. Bisa lanjut. Lalu di sini pertanyaan yang kedua adalah dari Rahayu Paramita. Ini mungkin pertanyaan lebih terkait dengan dampak perubahan iklim dan upaya pencegahannya. Jadi pertanyaannya itu adalah apa cara yang paling mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat umum agar dapat berperan serta dalam perluasan area karbon biru? Jadi lebih spesifik ini Kang Yaya ke karbon biru. Karbon biru. Ya. Jadi pertama saya jawab dulu yang pertama ya, yang terkait dengan apa usaha atau apa hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk apa tadi, sorry, menurunkan karbon ya? Iya. Berperan serta. Berperan serta dalam menurunkan karbon ya di atmosfer, atau berperan serta dalam mengurangi atau memitigasi perubahan iklim. Nah, untuk mitigasi perubahan iklim atau mengurangi karbon yang ada di udara, di atmosfer itu tidak ada cara yang istilah kerennya itu tidak bisa dilakukan oleh satu cara, tapi harus banyak cara. Nah, kalau tadi khusus untuk karbon biru, ya sederhananya menanam. Atau yang lebih sederhana lagi, menjaga. Jangan sampai karbon hutan mangrove yang sudah ada itu rusak. Karena sekalinya rusak, akan lepas ke udara. Kita tanam butuh waktu. Gitu. Makanya kampanye melakukan konservasi mangrove itu sangat gencar sekarang. Gitu. Oke, terima kasih Kang Yaya. Jadi sudah jelas sekali jawabannya. Lalu kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini dengan cara yang berbeda. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada beberapa peserta yang sudah kita pilih untuk bertanya langsung. Jadi di sini kita sudah pilih 2 peserta. Yang pertama, silakan kepada Mbak Janis dari Bali untuk bertanya langsung kepada Kang Yaya. Kepada host, mohon dibantu. Selamat malam, Kang Yaya. Halo, malam Mbak Janis. Selamat malam juga teman-teman di sini. Aku mau nanya aja nih sebenarnya, ya penasaran aja sih kan, kalau kita tahu karena Indonesia negara kepulauan dan segala macamnya, kita tahu kalau mangrove itu, ekosistem mangrove itu sebenarnya benefitnya banyak banget ke negara kita sendiri. Karena ya itu kan tadi benefitnya sebagai stok karbon atau menjaga pesisir, coastline, dan segala macamnya itu. Nah, tapi sebenarnya orang-orang Indonesia itu sebenarnya udah cukup aware belum sih tentang pentingnya ekosistem mangrove itu, dan menurut Kang Yaya juga gimana caranya untuk meningkatkan awareness orang-orang tentang pentingnya ekosistem mangrove dan lamun juga kalau misalkan untuk sebagai stok karbon. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Iya. Makasih Mbak Janis pertanyaannya. Gampang-gampang susah. Kenapa? Baik, saya coba jawab. Kalau awareness, tentunya yang lebih aware itu masyarakat pesisir yang langsung merasakan. Ya, masyarakat pesisir yang langsung merasakan bagaimana pentingnya ekosistem mangrove. Sebagai contoh, saya sekarang ikut di WhatsApp group para penggiat mangrove di seluruh Indonesia. Itu sekitar 190-an. Dan mereka itu betul-betul tahu lokasinya, kenapa dia melakukan itu, karena mereka merasakan bagaimana lahannya rusak, tambaknya hilang, gitu kan. Rumahnya tenggelam karena abrasi
karena ada rob gitu kan. Mereka merasakan betul. Nah, tapi bagi kebanyakan kita di Indonesia yang jauh dari laut, yang tidak merasakan langsung, ya tentunya jauh dari awareness itu, jauh dari kesadaran itu. Apalagi kurikulum kita, kurikulum di sekolah-sekolah, sejauh yang saya tahu, masih minim terkait dengan informasi-informasi ini. Terkait dengan penyadaran kita terhadap pentingnya laut bagi masyarakat Indonesia. Terus kalau ditanya bagaimana cara meningkatkannya, waduh ini big job, ya PR besar. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan satu jawaban yang pasti bisa dilakukan. Tentunya harus didukung oleh banyak pihak. Ya, salah satunya kita meningkatkan literasi terkait dengan ini, pentingnya laut, pentingnya ekosistem pesisir, pentingnya lingkungan yang sehat bagi kehidupan kita. Itu perlu ada peningkatan literasi, baik itu dengan pendekatannya melalui kurikulum di sekolah-sekolah dasar terutama ya, maupun di sekolah-sekolah di pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu perlu ada awareness. Itu mungkin. Nah, itu nanti dibantu juga oleh seperti rekan-rekan nih yang para pecinta laut nih. Anak-anak muda yang sangat cinta laut ini ya bisa berperan serta dalam mengkampanyekan betapa pentingnya laut bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Gitu kan? Yang kalau saya ingatnya selalu dibilang nenek moyangku adalah seorang pelaut, tapi saya sendiri baru tahu laut setelah berapa tahun ya? Setelah umur 18-an tahun atau 20 tahun. Ya, seperti itu. Saya dari gunung asalnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Kang Yaya. Jadi di sini Kang Yaya udah mengasih tugas untuk teman-teman di sini untuk membantu mengedukasi masyarakat juga, terutama yang udah dapat ilmu lebih di acara ini. Nanti setelah acara bisa mengedukasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui menanam mangrove dan sebagainya. Satu lagi pertanyaan secara langsung kita berikan kesempatan kepada Muhammad Farabi, kepada Arthur Muhammad Farabi. Nah, Mas Arthur mah teman ini mah. Ngobrol aja Mas Arthur. Oh, ini temannya. Mas Arthur. Siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu sama Pak Yaya. Walah. Capri aja. Oh, siap. Jadi gini Pak Yaya, yang mau saya tanyakan apakah Indonesia sudah termasuk negara yang meratifikasi protokol Kyoto itu Pak? Kan Kyoto. Ya. Iya. Itu kan di situ disebutkan bahwa carbon trading salah satunya menjadi solusi dan beberapa negara seperti Amerika tidak mau ikut meratifikasi itu sehingga padahal negara-negara itu yang banyak merusak kawasan pesisir kita sehingga apakah Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kepesertaannya di protokol Kyoto itu Pak, karena ada kaitannya dengan carbon trading tadi kan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Yaya. Ya, makasih Mas Arthur. Waalaikumsalam. Ya. Ditunggu di Bangka Pak Yaya. Siap, insya Allah. Kalau COVID-nya udah pergi ya. Oke. Kyoto Protokol itu udah lama banget ya. Sebelum ada konsep blue carbon, protokol Kyoto sudah diangkat. Waktu itu mengawali munculnya REDD juga. Dan Indonesia turut serta di situ. Nah, bicara carbon trading, nah ini gampang-gampang susah. Karena apa? Secara konsep dasar, ya mungkin dilakukan gitu. Jadi kita bisa mendapat carbon trading itu kan kita bisa mendapatkan kompensasi
dalam bentuk moneter, dalam bentuk uang, dalam bentuk dolar gitu, dari negara-negara yang banyak melepaskan karbon dioksida gitu, kepada yang dapat kompensasinya siapa? Negara-negara yang bisa menyimpan karbon lebih banyak atau mengakumulasi karbon lebih banyak, seperti Indonesia misalkan. Sederhananya seperti itu. Tapi dalam konsep, dalam pelaksanaannya, ini ada banyak hal-hal yang harus digali lebih dalam. Karena misalkan cara perhitungan tadi karbon stok, cara perhitungan berapa karbon yang bisa diserap, nah, itu tuh masih harus disepakati. Karena seringkali kurang akuntabel, kurang bisa dipertanggungjawabkan kadang-kadang, atau belum ada kesepakatan metode yang sama antara yang mau bayar dengan yang mau dibayar gitu kan. Satu itu. Terus kemungkinan bocornya, kemungkinan misalkan kita udah komitmen menjaga hutan. Oke. Kemudian negara pengemisi karbon memberi uang. Nah, tapi di tengah jalan karena ada sesuatu hutan kita hilang. Karbonnya rusak, hilang lepas ke udara. Nah, sehingga itu dinamakan kebocoran. Nah, hal-hal seperti itu yang masih menjadi perdebatan. Tapi ya itu di kemudian hari mungkin bisa terwujud. Nah, sebagai contoh sekarang yang sedang mendorong ke arah situ itu kan di Indonesia oleh Kemenkomar. Kemenkomar sedang mendorong itu. Sehingga ada skema-skema pembiayaan karbon atau carbon financing, khususnya dari ekosistem karbon biru. Oke, saya pikir cukup Mas Arthur. Kalau masih kurang kita telepon ya habis ini. Ya Mas Arthur. Ya, makasih Mas Yudi. Kita ada dulu. Oke, sudah. Baik. Mohon maaf kepada peserta karena waktunya sudah habis dalam sesi tanya jawab. Maka untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu. Tapi jangan khawatir karena untuk teman-teman semua yang nanya di sini, kita akan rekap pertanyaannya. Lalu kita akan coba serahkan kepada Kang Yaya untuk itu jawab. Nanti jawabannya bisa kita share melalui email masing-masing peserta. Jadi semua nggak ada yang penasaran nih sama jawaban pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Kevina untuk melanjutkan acara ini. Silakan. Terima kasih Yudi sudah memandu sesi tanya jawab, dan terima kasih kepada Kang Yaya sudah memberikan jawaban-jawaban. Terima kasih juga untuk antusiasme teman-teman peserta yang sudah bertanya. Untuk Kang Yaya, kebetulan acaranya belum selesai di sini, kita masih ada pemaparan lagi, jadi mohon untuk tetap di Zoom ya, Kang Yaya. Yep. Oke. Iya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Sustainable Ocean Alliance atau SOE, yang di awal tadi saya sudah bilang, SOE berkantor pusat di San Francisco. Nah sekarang, untuk lebih mengetahui lagi tentang SOE, saya akan mempersilahkan Saudari Kristi Tanjung sebagai perwakilan dari Diverse Clean Action yang merupakan chapter SOE Indonesia untuk memberikan informasi lebih tentang SOE. Silakan Kak Kristi. Thank you Kevina. Ya, halo semuanya. Jadi SOE atau Sustainable Ocean Alliance itu adalah organisasi global yang mendukung dan mengaktifasi change maker atau para penggagas perubahan muda-mudi untuk melakukan banyak hal seperti mempengaruhi pembuatan kebijakan, membangun startup, dan mendukung segala perubahan perilaku secara personal maupun kolektif untuk sama-sama melindungi laut. Si Sustainable Ocean Alliance sendiri, misinya semuanya sejalan dengan Sustainable Development Goals yang ke-14, yaitu Life Below Water. Jadi dari marine pollution, ocean acidification, sustainable fishing, habitat destruction, itu adalah area-area yang difokuskan oleh teman-teman dari SOA seperti itu. Dan SOA untuk
menangani hal-hal ini, membuat solusi untuk ancaman-ancaman terbesar laut dunia dengan cara mengaktifasi para pemimpin muda. Ada 2 program besarnya, ada Ocean Leadership Program dan ada Ocean Solution Accelerator. Dan jejaringnya SOA sendiri besar banget. Dia ada lebih dari 3.000 pemuda di seluruh dunia, lebih dari 100 negara ada tergabung dalam networknya Sustainable Ocean Alliance. Dan untuk di Indonesia sendiri, hub resminya SOA adalah Diverse Clean Action. Makanya di sini juga saya mewakili Diverse Clean Action juga mempresentasikan tentang SOA. Untuk teman-teman yang mau gabung dan pengen tahu lebih banyak tentang Sustainable Ocean Alliance, bisa menghubungi websitenya di soalliance.org dan juga di Mobilize-nya. Jadi itu adalah aplikasi untuk teman-teman bisa networking dengan semua anggota SOA dari seluruh dunia. Itu bisa dilihat di soa.mobilize.io. Dan di sini juga aku kemarin baru ikut SOA Connect, SOA Summit. Jadi dapat pujian nih dari teman-teman SOA Global, apresiasi besar untuk teman-teman SOA Indonesia dan jejaring alumninya karena telah menyelenggarakan berbagai rangkaian webinar yang luar biasa banget. Special thanks untuk Era, untuk Afida, untuk Abi, untuk Wawan, untuk Irham, untuk Agung, untuk Mike, dan juga hari ini ada Yudi dan Kevina yang bantu melancarkan jalannya webinar, dan juga special thanks untuk Kang Yaya yang luar biasa banget materinya, yang pertanyaannya sampai banyak banget masih tidak terjawab di chat. Mungkin nanti bisa dijawab di kesempatan lain atau nanti akan di-email ke teman-teman. And special thanks as well untuk Emily, John, and Taylor, and all the SOA Global team that is helping us doing this Indonesian webinar. Mungkin itu aja, aku kembalikan ke Kevina. Thank you. Oke, mungkin selanjutnya akan ada presentasi video dari panitia. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. And then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys
push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannon Bloomer and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Iya, oke, itu dia videonya. Terima kasih kepada Kak Kristi tadi untuk penjelasannya ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram SOA di @SOAlliance. Oke? Dengan demikian, selesai sudah webinar kita kali ini. Ekosistem karbon biru memiliki peran sangat penting dalam masalah perubahan iklim. Baik mangrove maupun lamun atau seagrass berperan dalam penyerapan karbon. Maka dari itu, kita harus jaga kelestarian hutan mangrove dan padang lamun kita ya. Ekosistem karbon biru adalah solusi Indonesia untuk dunia. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Yaya dan semua peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih kepada SOA, Diverse Connection, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Angle, Ocean Smile, dan Back IND. And also thank you for SOA Global Representatives for attending this webinar today. Miss Emily as the Community Manager of SOA. Thank you for joining us. Oke, dan terakhir, sebagai penutup, saya akan memberikan pantun penutup ya. Negara kepulauan terbesar adalah Indonesia, memiliki 25% hutan mangrove sebagai paru-paru dunia. Vegetasi lamun sangat penting untuk kehidupan manusia. Masalah perubahan iklim, karbon biru adalah salah satu solusinya. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan sampai jumpa di webinar bulan Juli. Terima kasih.